Pakar Unpad sebut Vladimir Putin kagum ke rakyat Indonesia yang berani menentang hegemoni AS. Vladimir Putin bersama dengan Presiden Joko Widodo. Pakar dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran atau Unpad, Dina Yulianti Sulaiman menyebutkan, banyak orang Indonesia saat ini berusaha memahami urusan global yang sangat kompleks termasuk soal konflik Rusia-Ukraina. Dina Sulaiman mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin kagum kepada masyarakat Indonesia karena berani menentang hegemoni Amerika Serikat. Ketika semua pemimpin dunia lainnya tetap diam tentang invasi Amerika di seluruh dunia, Putin berdiri sendiri dalam oposisi yang kuat. Banyak dari kita bersyukur bahwa seseorang seperti dia ada, kata Dina. Dina Sulaiman yang juga Direktur Pusat Studi Timur Tengah Indonesia menjelaskan, ada alasan lain mengapa umat Islam Indonesia mendukung Rusia dalam invasi di Rusia. Banyak yang percaya pada hadis Nabi bahwa menjelang akhir zaman sebuah negara yang dikenal sebagai Rum, yang biasanya diartikan sebagai Rusia, akan bergabung dengan umat Islam untuk melawan musuh besar. Dina Sulaiman menjelaskan, Ukraina merupakan Suriah lain yang telah direkayasa Barat untuk mengadu kelompok yang berbeda di dalam negeri dan saling bermusuhan. Sementara itu, Radityo Dharmaputra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johannes Kite, Universitas Tartu, Estonia, mengatakan, Rusia telah berusaha untuk meningkatkan citranya dalam hubungannya dengan dunia Muslim setelah berakhirnya Perang Chechnya kedua pada tahun 2000. Radityo juga mengatakan pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memiliki daya tarik yang besar di kalangan Muslim Indonesia. Komentar Kadyrov diliput di media berbahasa Indonesia dan dia dipandang sebagai ikon Muslim. Ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada AS, meski ada noda yang diingat oleh generasi yang lebih tua ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan. Media asing juga menyoroti kenapa orang Indonesia dukung invasi Rusia ke Ukraina. Vladimir Putin pro-Islam. Dalam voting yang diadakan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa waktu lalu, Indonesia bersama 140 negara lainnya mendukung resolusi untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun media asing asal Singapura, Asia One, menyoroti sikap resmi Indonesia di PBB ternyata tidak dimiliki oleh semua warga Indonesia. Marco Setiawati asal Situbondo, Jawa Timur menjadi salah satu yang mendukung Rusia menginvasi Ukraina. Marco, 75 tahun, yang juga orang Tionghoa, mengaku mendapat informasi dari aplikasi pesan Cina Weibo tentang sudut pandang Rusia dalam konflik Ukraina. Dalam pesannya diterima Marco, terdapat analogi yang menjelaskan bahwa Rusia adalah sosok ayah yang menderita dan membiarkan istrinya, Ukraina, tidak tahu berterima kasih dan kemudian bercerai. Sosok ayah kemudian melunasi hutangnya, tapi mantan istri kemudian terlibat dengan pengganggu desa. Dalam analogi ini adalah Amerika Serikat. Lalu sang istri kemudian bertemu dengan sekelompok pelacur, sekutu AS, dan menodai nama mantan suaminya. Sang suami kemudian kehilangan kesabaran dan menuntut mengembalikan anaknya. Analogi Rusia mencaplok dunia. Tetapi sang istri juga mulai memperlakukan anak-anak lainnya dengan buruk dan memaksa untuk menghadapinya. Saya hampir tak bisa bersimpati dengan Ukraina karena memperlakukan Rusia dengan buruk dan sekarang menuai buah dari penaburannya sendiri. Demikian kata Marco kepada Asia One. Marco mengaku banyak melihat banyak pesan dan video berbahasa Mandarin yang mendukung sudut pandang Rusia. Ia menyamakan keputusan AS menyerang Irak pada tahun 2003 sama seperti menghancurkan pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara itu, Kezia Dewi, mahasiswa doktoral Indonesia di Universitas Belgia Leuven, mengatakan banyak melihat banjir pesan pro-Putin yang dibagikan di grup media sosial, terutama oleh orang Tionghoa Indonesia. Ia menjelaskan banyak orang Tionghoa Indonesia bersikap defensif terhadap intimidasi AS yang dilakukan ke China. Tidak hanya orang Tionghoa Indonesia yang menyoroti kebijakan pemerintah AS, Muslim Indonesia juga bersikap sinis terhadap kebijakan luar negeri AS seperti di Afghanistan, Irak, dan Syria. Reputasi Rusia di kalangan Muslim Indonesia justru lebih baik. Radityo Dharmaputra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johannes Kite, Universitas Tartu, Estonia, mengatakan, Rusia telah berusaha untuk meningkatkan citranya dalam hubungannya dengan dunia Muslim setelah berakhirnya Perang Chechnya kedua pada tahun 2000. Ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada AS, meskipun ada noda yang diingat oleh generasi yang lebih tua ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan. Sebelumnya, analis pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri berpendapat bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina tak terlepas dari Amerika Serikat. Yang the bad guy adalah Amerika Serikat. To be honest, saya harus ngomong kayak begitu karena kayak manas-manasin ya antara Rusia dan Ukraina, kata Koni. Deddy Corbuzier menghadirkan bintang tamu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke podcast miliknya.
yang tayang pada 8 Maret kemarin. Dalam kesempatan itu, Deddy Corbuzier membahas banyak hal soal perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Deddy pun sempat menyinggung soal keberpihakan Indonesia atas dua negara yang tengah berkonflik itu. Menanggapi pembahasan Deddy, Retno Marsudi menyebut pernyataan membela siapa atas perang Rusia-Ukraina merupakan sesuatu yang tidak pas. Menurutnya, insiden yang terjadi antara dua negara besar di Eropa itu bukanlah sepak bola. Retno Marsudi lantas mengatakan bahwa dalam situasi perang Rusia dan Ukraina, Indonesia tak memulai dengan kalimat dukung siapa. Namun Retno menjelaskan di tengah situasi itu, politik bebas aktif Indonesia menjadi sangat relevan. Berdasarkan keterangan Retno Marsudi, bebas berarti Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap yang sesuai dengan konstitusi, mandat konstitusi. Indonesia harus mempunyai peran aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Menurut Retno, di situasi seperti itu Indonesia harus menjadikan mandat konstitusi prinsip-prinsip kepentingan nasional sebagai kiblat. Dia menuturkan bahwa saat ini Indonesia harus konsisten dengan prinsip mengenai penghormatan kedaulatan dan integritas teritorial yang harus terus dihormati. Dalam situasi seperti ini, posisi kita seperti apa? Konsisten terus bahwa prinsip mengenai penghormatan kedaulatan teritorial, integritas harus terus dihormati. Dalam keterangannya, Retno pun kembali menegaskan bahwa menyikapi perang Rusia-Ukraina, negara Indonesia tak memulai dengan pernyataan dan pertanyaan membela siapa. Vladimir Putin bersama dengan Presiden Joko Widodo. Pakar dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Dina Yulianti Sulaiman menyebutkan, banyak orang Indonesia saat ini berusaha memahami urusan global yang sangat kompleks termasuk soal konflik Rusia-Ukraina. Dina Sulaiman mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin kagum kepada masyarakat Indonesia karena berani menentang hegemoni Amerika Serikat.